Selamat datang kembali di channel Rangkuman Film, channel yang akan merangkum alur cerita film yang sangat luar biasa. Pada video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film seru garapan Hollywood. Film ini sangat kontroversial dan mengandung propaganda Amerika dan Rusia, menceritakan misi militer Amerika menyelamatkan Presiden Rusia yang akan dikudeta oleh negaranya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama seperti biasa, carikan tempat duduk yang sangat rileks, ambilkan segelas kopi berserta rokoknya, dan dengarkan Mimin merangkum alur cerita film yang berjudul Hunter Killer yang dirilis pada tahun 2018. Di awal film kita diperlihatkan kapal selam Rusia yang bernama Konek sedang menyelam di lautan Barents wilayah Rusia. Ternyata kapal selam Rusia sedang dibuntuti oleh kapal selam milik Amerika yang bernama USS Tampa Bay selama 2 jam lebih tanpa terdeteksi. Kapal selam Amerika ini berkelas killer, yaitu sebuah kapal yang memiliki teknologi sangat canggih hingga radar musuh sangat sulit untuk mendeteksi kapal Tampa Bay. Tiba-tiba terjadi ledakan di kapal Rusia. Setelah ledakan terjadi, awak kapal Amerika juga mendeteksi sebuah torpedo bawah air yang mengarah kepada mereka. Kapten memerintahkan kapalnya turun di kedalaman 700 kaki. Namun sayangnya dia sudah terlambat dan ledakan pun terjadi. Scene berpindah ke kantor Pentagon Amerika Serikat. Di pusat komando, Laksamana Pix mendapat laporan bahwa kapal USS Tampa Bay terlambat melapor selama 2 jam. Padahal tidak ada informasi perbaikan atau cuaca buruk di lautan Barents. Laksamana Pix kemudian melaporkan masalah ini kepada atasannya. Dia meminta kapal selam Amerika menuju ke sana. Dengan adanya kejadian itu, seorang perwira yang bernama Joe Glass ditugaskan sebagai kapten baru kapal selam USS Arkansas. Adegan beralih ke pangkalan angkatan laut Peasland, Skotlandia. Dan sebuah kapal selam USS Arkansas berserta Kapten Joe. Tak lama kemudian, seorang pria yang bernama Brian memberi surat perintah rahasia dari armada ke-6. Kapten Joe lalu memerintahkan Brian untuk mengumpulkan semua awak kapal meskipun mereka baru saja merasakan libur selama 2 hari. Kapal selam ini pun dipersiapkan dengan dilengkapi berbagai persenjataan, termasuk Mystic, sebuah kapal selam kecil berbentuk kapsul yang biasanya diletakkan di atas lambung kapal selam yang digunakan untuk misi penyelamatan. Sebelum mulai berlayar, Kapten Joe memberikan pidato dan arahan kepada seluruh awak kapal karena misi ini untuk menyelamatkan kapal USS Tampa Bay yang kemungkinan sudah tenggelam dan menghilang di perairan Rusia. Di markas Pentagon, seorang wanita yang bernama Jane meminta penjelasan Pix tentang hilangnya kapal selam Tampa Bay. Ternyata Jane selama ini telah mengawasi Presiden Rusia yang bernama Nikolai sejak membangun armada di Polyarny. Anehnya, Presiden Rusia ini pergi ke sana sebelum ledakan terjadi dan dia akan dijadwalkan untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia yang bernama Dmitry Durov. Maka Jane meminta Pix untuk mengirimkan pasukan rahasia yang ditugaskan untuk mengintai Presiden Rusia di sana. Scene berlari ke gurun di Tajikistan. Terlihat ada 4 tentara Napisel yang bernama Bill Beeman sebagai kapten bersama 3 anak buahnya yang sedang berlatih. Sang kapten memarahi seorang marinir yang bernama Martinelli sebab dia terlalu terlambat dan bisa membahayakan timnya. Setelah selesai berlatih dan kembali ke markas, mereka langsung mendapat misi untuk melakukan pengintaian di pangkalan Polyarny. Di sisi lain, kapal Arkansas yang dipimpin oleh Kapten Joe mulai berlayar ke lautan dan memulai misi pencarian kapal USS Tampa Bay. Sedangkan Presiden Nikolai baru saja tiba di pangkalan Polyarny Rusia. Dia disambut oleh Menteri Pertahanan Rusia Dmitry Durov. Mereka pun segera menuju ke kantor pusat komando. Adegan kembali ke kapal Arkansas yang baru tiba di Semenanjung Kola di perairan Rusia. Kapten Joe menugaskan Brian untuk menyebar dan memindai laut karena dia mengira mereka bukan yang pertama tiba di area tersebut. Saat sedang menjelajah menggunakan pemindai laut, tanpa diduga mereka menemukan kapal USS Tampa Bay yang ternyata sudah tenggelam bersama kapal Konek akibat ditembak torpedo oleh kapal selam lain. Kemudian Kapten Joe memerintahkan semua awak kapalnya untuk mempersiapkan persenjataan dan bersiap melakukan pertempuran. Tiba-tiba petugas radio mendengar suara yang berasal dari atas mereka. Ternyata ada sebuah kapal selam Rusia yang bernama Volkov tengah bersembunyi di balik pecahan es. Kapal Volkov langsung menembakkan 2 torpedo ke arah kapal Arkansas. Mengetahui torpedo meluncur ke arah mereka, sebuah alat pengalih dikeluarkan untuk menahan serangan torpedo musuh. Kapten Joe langsung menyerang balik dengan menembakkan torpedo.
Namun sialnya torpedo mereka meleset karena kapal musuh berada di bawah es. Di sini Joe menunjukkan skillnya dalam bertempur. Kapten Joe meminta krunya membalikkan torpedo mengarah 180 derajat. Adegan berpindah kembali ke pusat komando Polinari. Di sana Presiden Rusia mendapatkan laporan bahwa kapal selam Volkhov telah ditenggelamkan oleh kapal selam Amerika. Mendengar itu, Dmitri sangat kesal, lalu dia mengirim kapal selam Rusia untuk menghabisi kapal selam Arkansas milik Amerika Serikat. Tapi Nikolai ingin berbicara dengan Presiden Amerika terlebih dahulu untuk meminta penjelasan atas kejadian tersebut. Setelah kapal selam Arkansas berhasil meledakkan kapal selam Volkhov, mereka mulai memindai lautan kembali dan menemukan kapal milik Federasi Rusia yang tertembak sebuah torpedo di awal film tadi. Kapten Joe mengindikasi bahwa kapal tersebut telah disabotase karena bekas ledakan itu berasal dari dalam kapal, dan anehnya masih ada awak kapal yang masih bertahan hidup. Kemudian Kapten Joe berinisiatif untuk menyelamatkan awak kapal Rusia, walaupun sempat terjadi perdebatan dengan awak kapalnya. Mystic pun akhirnya diluncurkan dan berhasil menyelamatkan 3 awak kapal yang tersisa bersama kapten kapal, yaitu Sergei. Kemudian Kapten Joe pun menjadikan mereka sebagai tahanan perang. Di sisi lain, pasukan khusus Amerika yang menuju ke pangkalan militer Polinari, mereka mulai melakukan pengintaian militer di Rusia dengan meluncurkan sebuah drone air yang disiarkan langsung ke markas Pentagon. Ketika Presiden Rusia akan menghubungi Washington, ternyata semua saluran telepon sudah diblokir. Pada situasi ini, Presiden Rusia mulai menyadari kalau ada sesuatu kejanggalan. Dmitri membawa pasukannya masuk ke ruang presiden. Tanpa diduga, ia mengambil alih kekuasaan militernya dan melakukan kudeta. Dmitri mengatakan kalau misinya adalah menembus genderang perang pada Amerika Serikat dengan meluncurkan kapal perang penghancur. Napisel yang melihat pengawal presiden dihabisi tentara Dmitri, dan ini menyimpulkan bahwa Dmitri telah mengkhianati negaranya sendiri. Departemen Pertahanan Amerika yang mengetahui kejadian tersebut, mereka mulai mengadakan rapat tertutup dengan Presiden Amerika. Laksamana Charles meminta persetujuan presiden untuk melaksanakan prosedur siap perang. Tapi Jane melihat ini sebagai bagian rencana Dmitri untuk mengajak Amerika berperang. Laksamana Pix memberi masukan untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang saat ini sudah berada di Polinari, dan presiden pun menyetujui misi ini. Kapal Arkansas juga diperintahkan menuju ke pangkalan Polinari Rusia. Mereka mendapat misi menyelamatkan 4 marinir sekaligus Presiden Rusia. Tapi untuk menyelesaikan misi itu, mereka harus melewati sebuah ladang ranjau serta sensor ultrasonik yang sangat mustahil untuk bisa dilewati. Kemudian Kapten Joe menemui Kapten Sergei dan menunjukkan foto lambung kapalnya yang berlubang karena ledakan dari dalam. Sergei akhirnya percaya jika kapalnya telah disabotase. Kapten Joe meminta bantuan Sergei untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang telah ditahan oleh Dmitri. Jika Presiden Rusia tidak segera diselamatkan, maka akan terjadi peperangan antara Amerika dan Rusia, bahkan bisa memicu perang dunia ketiga. Mengetahui itu, Sergei pun bersedia membantu Kapten Joe. Di markas, Dmitri mendapat sinyal dari pasukan Napisel yang sedang bersembunyi di atas anjungan. Tentara Rusia yang berada di bawah melepaskan tembakan spekulasi dan mengenai kaki Martinelli. Sedangkan kapal selam Arkansas mulai menuju ke Polinari dengan mode siluman. Sebelum memasuki ladang ranjau, Kapten Joe akan dibantu oleh Sergei untuk mengarahkan jalur yang harus mereka lewati. Awalnya kedatangan Sergei di ruang kontrol sempat ditentang oleh para kru, sebab hanya Sergei yang tahu betul wilayah perairan di sana. Memaksa mereka harus bekerja sama agar kapal mereka bisa melewati ladang ranjau yang dilengkapi sensor ultrasonik. Namun tiba-tiba seorang kru tanpa sengaja menjatuhkan kunci. Sergei mengarahkan USS Arkansas ke jalur rahasia untuk menghindari ranjau akustik. Kapal selam mereka melewati celah sempit di antara tebing laut. Akhirnya mereka bisa melewati semua rintangan, bahkan kepercayaan Kapten Joe kepada Sergei. Pada tengah malam, pasukan Napisel memulai operasi penyelamatan tanpa Martinelli. Mereka pun menuju tempat Presiden Rusia ditahan dan bertemu dengan salah satu pengawal presidennya yang bernama Oleg. Walaupun sedang terluka, Oleg bergabung dengan tim Napisel sebagai pemandu. Akibat suara ledakan itu, aksi mereka diketahui oleh tentara Dmitri dan terjadilah baku tembak di sana.
Oleg akan menahan pasukan Dmitri supaya Nikolai bisa kabur bersama Nafisa. Namun sayangnya Oleg malah tewas dan Nafisa juga kehilangan salah satu anggotanya. Di sisi lain, kendaraan mistik sudah bersiap untuk menjemput Nafisa dan Nikolai. Mereka pun terus dikejar oleh anak buah Dmitri. Sesampainya di jembatan, mereka diserang tanpa henti hingga presiden terkena tembakan di bagian perutnya. Saat mereka sudah terpojok dan terdesak, tiba-tiba tanpa diduga Martinelli membantu mereka dengan tembakan jarak jauh dari dalam hutan. Akhirnya mereka sampai di tempat penjemputan, tapi sialnya mereka sudah diketahui pasukan Dmitri. Saat menyelam, Med terkena tembakan hingga tewas. Setelah mengantar Nikolai ke Mistik, Beeman berniat menjemput Martinelli yang sedang bersembunyi di dalam hutan. Kaburnya Nikolai membuat Dmitri murka. Dia langsung mengarahkan kapal penghancur Yevchenko. Tak lama kemudian kru kapal mendeteksi keberadaan Mistik. Kapal Yevchenko langsung menembakkan roket ke kapal penyelamat Mistik yang dinaiki oleh Nikolai. Beruntungnya Mistik sudah terhubung ke kapal USS Arkansas. Kemudian para awak serta Nikolai berhasil masuk terlebih dahulu ke kapal Arkansas. Lalu segera melepaskan Mistik dari lambung kapal selam sebelum roket itu meledak. Akibat serangan, roket Arkansas mengalami guncangan hebat dan beruntungnya mereka masih selamat. Kemudian kapal Yevchenko menembakkan torpedo air. Kapten Joe dan Sergei sempat terdiam, mereka pun tidak memelas tembakan ke kapal Yevchenko dan lebih memilih menghindari torpedo dengan menghantam dasar lautan. Kemudian Departemen Pertahanan Amerika memerintahkan armadanya untuk bersiap perang, begitu juga dengan Rusia. Sedangkan Martinelli yang diburu pasukan Dmitri berhasil diselamatkan oleh Beeman. Adegan berpindah kembali ke kapal Arkansas. Di dasar lautan, Arkansas mengalami kebocoran dan ruang kendali terbakar. Bahkan ruangan torpedo juga rusak sehingga mereka tidak memiliki senjata. Merasa tak ada pilihan lain, Joe pun menyerah Sergei berkomunikasi dengan awak kapal Yevchenko untuk menahan serangan. Lalu Arkansas muncul ke permukaan di hadapan kapal Yevchenko. Kapten kapal Yevchenko yang merupakan komplotannya Dmitri memaksa anak buahnya menembak Arkansas, namun tak ada yang mau melakukannya. Dmitri yang kesal akhirnya akan menembaknya dengan sendiri. Kapal selam Amerika menggunakan misil, tapi sebelum misil itu mengenai kapal, kemudian kapal Yevchenko menembakkan misil mengarah ke markas pusat komando Collier Nari, sekaligus membunuh Dmitri dan menghentikan kudetanya. Setelah kejadian tersebut, semua terlihat bergembira. Presiden Nikolai dan Kapten Sergei dipulangkan menggunakan kapal boot. Lalu Beeman dan Martinelli akhirnya dijemput oleh kapal Arkansas dan film pun selesai. Ending yang cukup menggembirakan untuk kita para penonton. Dan Mimin bisa memetik kesimpulan bahwa pada kehidupan kita harus mempertimbangkan sebuah keputusan, karena keputusan akan berdampak positif dan negatif. Oke, jadi pada video kali ini cukup dulu sekian ya guys. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Dan jangan lupa buat kalian yang suka dengan channel ini, klik tombol subscribe berserta loncengnya. Dan yang ingin request alur cerita film lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di next video.